Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari amal buruk yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang Allah biarkan dia dalam kesesatannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, yang dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam Allah ciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya Allah kembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang hak, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, karena dengan berkata yang senantiasa berusaha berkata yang hak, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang agung atau kesuksesan yang sebenarnya, yang hakiki. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan pertemuan pertama yang alhamdulillah kami diundang oleh teman-teman dari Uhibbus Sunnah, ya, Uhibbus Sunnah. Kami saya cinta sunnah, teman-teman dari Pendidikan Sastra Arab, ya, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, untuk memberikan kajian mengenai adab dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, dan memang kajian mengenai adab ini merupakan kajian yang sangat penting, karena para ulama mengatakan fa innal adab miftahu kulli khairin, karena adab itu kunci dari segala macam kebaikan. Wa diya'uhu nadhiru kulli syarr, adapun menyia-nyiakan adab merupakan tanda dari segala macam keburukan. Ma tahalla ahadun bil adabi fi hayatihi, tidaklah seseorang dia berhias diri dengan adab dalam kehidupannya secara umum, terutama ketika bagi seorang penuntut ilmu, kecuali dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dengan izin Allah dari adabnya tersebut, ya. Kemudian para ulama juga ada yang mengatakan wala a'rifu aliman fi tarikhinal islami az-zahir intashara ilmuh, dan aku tidak mengetahui dalam sejarah Islam seorang alim, seorang ulama yang dia memiliki biodata yang cemerlang atau nama yang cemerlang, wa intisaru ilmu, dan ilmunya menyebar, kemudian juga dia waburika fi da'watihi wa amalihi, dan Allah berikan keberkahan pada dakwahnya dan juga pada amal-amalnya,
illa wa kana lahu minal adab nasibun wafirun wa qistun kabirun, kecuali dia memiliki porsi yang banyak dari adab, atau dia memiliki perhatian yang besar pada adab, baik secara dia kerap mengkaji masalah adab ini dan juga dia berusaha mengamalkannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Pasti kalau ulama-ulama besar Islam, pasti mereka memiliki ketinggian atau sejarah mengenai ketinggian adab mereka, biodata ketinggian adab mereka. Dan ini perlu kita perhatikan ya, karena terutama sekarang ketika seseorang seolah mudah memperoleh ilmu ya, karena informasi banyak sekali, kita tinggal milih majelis di YouTube atau daurah-daurah juga banyak online. Sebagian orang atau terkadang sendiri kita tertipu, ketika kita menyangka bahwa yang terpenting itu adalah dalam menuntut ilmu tahsilu ma'lumat, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, wa jam'ul kutub, dan juga mengumpulkan kitab-kitab, wa ilqa'u durus wal khutabu 'ala nas, dan kemudian menyampaikan pelajaran ataupun khutbah kepada manusia. Hal tersebut yang disebutkan baik dan tidak diingkari, mempunyai manfaat yang sangat banyak. Illa annahu bighairi adabin, kecuali hanya apabila tanpa adab, hanya sekedar begitu saja tanpa adab, tad'afu jadwahu wa taqillu atharahu bainan nas, maka faidahnya akan melemah, akan sedikit, dan juga akan sedikit pengaruhnya pada hati-hati manusia, atau pengaruh dari dakwah tersebut, keberkahan dari dakwah tersebut apabila tanpa disertai dengan adab. Terutama kita yang pernah mengenyam pendidikan di pendidikan perguruan tinggi ya, ini kita terasa terkadang kita hanya belajar ilmu saja, tapi adab jarang disentuh ya, jarang disentuh. Padahal ulama salaf yang memberikan contoh yang baik kepada kita, mereka memperhatikan begitu besar mengenai adab. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man lam yasun nafsahu lan yanfa'hu ilmuh. Barang siapa yang tidak membentengi dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, lam yanfa'hu ilmu, maka dia tidak akan memberikan manfaat ilmunya, maka ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dia. Artinya barang siapa yang tidak bisa menjaga adabnya menurut beliau, maka ilmunya tidak bermanfaat. Waliyadzubillah ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan perkataan yang sangat, menurut saya ini perkataan emas ya. Beliau katakan, idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin, bila diceritakan kepadaku mengenai sifat seseorang yang memiliki ilmu dari ulama terdahulu sampai ulama yang kontemporer atau ulama yang di zaman beliau, yang menguasai ilmu-ilmu mereka semua, la ata'assafu ala fauti liqa'ih, aku tidak menyesali bila aku kehilangan kesempatan bertemu dengannya. Aku tidak menyesali, kata beliau. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafs, akan tetapi bila aku mendengar seseorang memiliki adab yang tinggi, subhanallah ya, memiliki adab jiwa, adab yang baik ya, atamanna liqa'ah, aku berharap bisa bertemu dengannya. Wa ata'assafu ala fauti, dan aku akan menyesali diri bila tidak sempat bertemu dengannya, bila kehilangan kesempatan bertemu dengannya. Subhanallah. Ini perkataan ulama yang sangat besar, Ibnu Mubarak ya. Dan juga perkataan Makhlad Ibnul Husain rahimahullah, beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita kebutuhan kita terhadap memperbanyak adab itu lebih, atau memperbanyak adab lebih kita butuhkan dibanding memperbanyak hadis, kata beliau ya, karena adab ini praktek dari antara lain hadis-hadis tersebut. Semoga Allah memberikan kita rezeki adab yang baik. Nah, itu pentingnya kita mempelajari adab, dan kita coba memilih salah satu kitab adab yang di antara kitab adab yang paling penting, yaitu kita pilih kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya, yang ditulis oleh Badruddin Abi Abdullah Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Jamaah, yang dikenal dengan Ibnu Jamaah. Kenapa kita pilih kitab ini?
Pertama, kitab ini sudah banyak tazkiyahnya dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Adapun dari ulama belakangan, antara yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin, pengajar di Masjidil Nabawi yang terkenal ya. Yang beliau sering mengadakan daurah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan mengenai kitab ini, Tazkiratus Sami, kitabun nafi' mufid. Dia adalah kitab yang bermanfaat dan memberikan faedah. Wa huwa min ahsanil kutubil musannafah fi adabi talabil ilm. Dan dia merupakan salah satu kitab yang terbaik yang ditulis dalam atau mengenai adab penuntut ilmu. Fayambagi an yu'ida talib, oleh karenanya sudah sepatutnya seseorang talabul ilm, penuntut ilmu, mengulang nadhra fihi, mengulang-ulang atau sering melihat buku ini. Wa qira'atu fihi marrah ba'da marrah, dan sering membacanya dari satu waktu ke waktu lainnya. Ya. Sering membacanya dari satu waktu ke waktu lainnya. Dan itu yang diwasiatkan para ulama. Jadi ketika seseorang membaca kitab adab itu jangan cuman pas di awal pertama kali dia belajar, tapi sering dia ulangi. Bahkan kalau bisa misalnya setiap tahun dia menghadiri muhadharah mengenai itu, ataupun misalnya dia mengadakan pengajian mengenai adab. Ya, karena pentingnya masalah adab, dan seringkali kita terlupa ya. Terutama ketika kita sudah terbiasa hidup dengan masyarakat yang tidak mengenal adab, jadi kita terbawa oleh mereka.